Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah pencacahan, yaitu permutasi dari unsur yang berbeda. Sebelum masuki permutasi dari unsur yang berbeda, kita harus tahu dulu apa itu permutasi. Nah, jadi permutasi adalah susunan dari semua atau sebagian anggota himpunan dengan memperhatikan urutannya, atau bisa kita artikan sebagai penyusunan objek yang terdiri dari beberapa unsur dengan memperhatikan urutannya. Dalam hal ini perlu kita garis bawahi bahwa permutasi adalah penyusunan suatu unsur atau suatu objek itu dengan memperhatikan urutannya. Nah, jadi permutasi berdasarkan unsur-unsurnya ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, permutasi dari unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi yang memuat beberapa unsur sama. Dan yang ketiga, permutasi siklis. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas permutasi yang bagian pertama, yaitu permutasi dari unsur yang berbeda. Permutasi dari unsur yang berbeda. Banyaknya permutasi dari R unsur yang diambil dan N unsur yang tersedia. Biasanya dinotasikan dengan NPR atau PRN atau PN,R. Biasa ini dibaca dengan permutasi R dari N. Nah, untuk rumus umum permutasi dari unsur yang berbeda ini yaitu permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial, di mana tadi N-nya adalah unsur yang tersedia dan R adalah unsur yang diambil. Baik, kita masuk ke contoh 1. Hitunglah hasil permutasi dari 4P2 atau permutasi 2 dari 4. Nah, untuk penyelesaiannya 4P2 berarti ini menggunakan notasi yang NPR, di mana N-nya sama dengan 4 dan R-nya sama dengan 2. Jadi, tinggal kita masukkan ke rumus, kita selesaikan sehingga didapatkan hasilnya 12. Selanjutnya untuk contoh 2, jika pertanyaannya berapa cara memilih pengurus kelas yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara dari 6 orang siswa dengan ketentuan tidak ada jabatan rangkap. Nah, jadi untuk menyelesaikannya, kita harus tahu dulu yang mana yang menjadi N dan yang mana yang menjadi R. Nah, dalam soal ini, yang menjadi N itu adalah 6 orang siswa atau unsur yang tersedia. Tadi kan ada 6 orang siswa, yang akan dipilih 3 orang di antara 6 orang itu. Jadi 3 orang di sini sebagai R atau unsur yang dipilih atau unsur yang diambil. Jadi N-nya sama dengan 6, R-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus, NPR sama dengan 6P3, substitusikan 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurang 3 faktorial. Kita sederhanakan, didapatkan hasilnya 120. Nah, jadi ada 120 cara untuk memilih pengurus kelas tersebut, untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita lanjut ke contoh 3. Diketahui 3 abjad pertama, yaitu A, B, dan C. Nah, yang ditanyakan, berapa banyak susunan yang mungkin dari 3 huruf yang berbeda? Untuk penyelesaiannya, kita tulis yang diketahui. Unsur yang tersedia tadi kan ada 3, yaitu A, B, dan C, sehingga N-nya sama dengan 3. Terus unsur yang diambil atau yang akan kita pilih untuk membuat susunan huruf-huruf tadi 3 huruf, berarti R-nya sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan kan susunan yang mungkin dari 3 huruf tadi. Jadi N-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan 3, NPR-nya sama dengan 3P3. Kita selesaikan, 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurang 3 faktorial. Nah, di mana 3 dikurang 3 faktorial itu kan sama dengan 0 faktorial. Nah, 0 faktorial ini sama dengan 1. Jadi 3 faktorial dibagi 1 sama dengan 3 faktorial. Didapatkan hasilnya 6. Nah, jadi ada 6 susunan yang mungkin dari huruf tersebut. Mana tadi dipilih 3 huruf dari huruf ABC ini. Jadi akan terbentuk 6 susunan yang mungkin. Nah, jadi berdasarkan contoh tadi, ada contoh 3, di mana N sama dengan R, kita akan mendapatkan rumus baru lagi. Nah, sehingga permutasi dari unsur yang berbeda ini akan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama,
permutasi n unsur berbeda yang setiap kali diambil beberapa atau sebagiannya saja, atau permutasi R dari n-nya tidak sama dengan R. Nah, untuk rumusnya itu NPR tadi atau permutasi R dari n ini sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang R faktorial. Sedangkan untuk yang kedua yaitu permutasi n unsur berbeda yang setiap kali diambil seluruhnya atau NPN. Nah, jika n-nya itu sama dengan R atau permutasi n dari n, berarti kita ganti rumus yang umum tadi R-nya dengan n, sehingga NPN atau permutasi n dari n itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurang n faktorial. Nah, n dikurang n itu kan sama dengan 0, berarti 0 faktorial. Jadi, n faktorial dibagi dengan 0 faktorial itu sama dengan n faktorial dibagi dengan 1, karena 0 faktorial kan sama dengan 1. Nah, terus n faktorial dibagi dengan 1 kan sama dengan n faktorial. Nah, jadi jika ada soal di mana unsur yang akan diambil atau dipilih itu adalah sama dengan unsur yang tersedia atau R sama dengan N, maka kalian tinggal menggunakan rumus yang kedua ini, di mana NPN-nya sama dengan N faktorial. Nah, sampai sini dulu pembahasan untuk permutasi dari unsur yang berbeda. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.